Bapak Ibu, baik Bapak Ibu sekalian, kembali lagi selamat malam. Terima kasih kepada Pak Dik-Dik yang setia menemani kami dari tema ke-1, 2, 3, dan sekarang tema ke-4 yang juga nanti akan mengambil benang merah dari 4 tema sebelumnya. Juga dengan waktu yang bervariasi ya Pak Dik-Dik. Waktu pertama singkat banget, kedua agak panjang gitu ya, ketiga lebih panjang. Nah yang hari ini panjang banget gitu ya Pak. Semoga teman-teman atau Bapak Ibu yang belum sempat hadir mendapat berkat malam ini, bisa mendengarkan dan merenungkan alangkah dahsyatnya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Dik-Dik. Ya, apalagi dengan pembahasannya yang menurut saya top sekali. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa ikut mendengarkan. Baik Pak Dik-Dik, waktu dan tempat saya persilahkan dulu, nanti Ketua Lingkungan Ignatius 4 akan membukanya dengan doa. Pak Dik-Dik mau beri salam dulu, silakan. Selamat malam semua Ketua Lingkungan dari wilayah Ignatius. Terima kasih juga atas segala tanda kasih. Tadi pagi saya dikirim sama Ibu Syulan. Mungkin karena udah lama nggak terima roti dan anggur, jadi saya terimanya anggur saja. Anggur tuh namanya wine ya bahasa Inggrisnya ya. Bukan, karena kita bukan air anggur. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas tanda kasihnya. Semoga kita semua dalam menyiapkan sebentar lagi 1 minggu lagi Natal, kita benar-benar menyiapkan diri kita, batin kita semuanya. Saya persilahkan kepada Ketua Lingkungan, siapa yang akan membukakan doa pembukaan. Baik, Pak Yandro sudah ada. Pak Yandro. Halo. Pak. Halo. Halo Pak Yandro. Halo Ibu. Ya, halo Pak. Doa pembuka ya Bu? Iya. Pak Yandro ya, Pak. Saya atau Pak Yandro? Ini suara. Halo. Halo Bu. Iya. Ini suara siapa ya? Halo. Halo. Pak Yandro tadi ada ya, sekarang nggak ada nih. Bapak Ibu, ada yang sudah siap dengan doa pembukaan? Ada yang siap? Siapa yang sudah siap dengan doa pembukaan di leaflet tema keempat? Boleh saya mulai. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya baca deh ya, Tante. Boleh, oke. Sela dimulai dengan tanda kemenangan kita dulu, silakan. Ya. Sela, Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sikap toleransi dan keadilan sosial yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hati yang selalu bersukacita saat keadilan mampu dirasakan semua orang, dan berbangga saat kami mampu menjalankan toleransi dalam kehidupan kami. Semoga dengan demikian kami boleh mempersiapkan diri menyambut Natal dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Sela. Pak Dik-Dik, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali. Kita masuk ke pertemuan yang keempat, walaupun kita belum masuk Advent keempat, tapi kita sudah membahas weekend besok sudah masuk Advent keempat. Baik, sebelum saya atau kita sama-sama belajar tentang tema keempat
yaitu toleransi berbuah sukacita, saya coba akan mengulang sedikit tentang tema daripada bulan keluarga dari KAJ untuk tahun 2020. Temanya yaitu aku, kamu, kita bertetangga. Tema ini kembali lagi dibuat untuk membuka kita memiliki agar kita mau hidup tidak hanya sebagai diri kita sendiri, tetapi hidup dalam rangka suatu bagian dari persekutuan. Persekutuan ini bisa dalam persekutuan dalam saudara-saudari kita yang seiman dalam Tuhan Yesus. Juga persekutuan ini bisa lebih diperbesar atau diperlebar dalam rangka relasi hubungan kita dengan seluruh umat yang tinggal di dunia ini, yang tinggal di sekitar kita ataupun di tempat ruang kerja kita atau dimanapun kita berada. Memang ketika kita mampu untuk membuka diri, itu sebetulnya memang kita sudah atau sedang bagaimana kita mengikuti seperti Allah yang juga mengasihi orang-orang atau mengasihi semua ciptaan, makhluk ciptaannya yang ada di dunia. Dalam pertemuan yang pertama disebutkan tema toleransi menyempurnakan keberagaman. Jadi di sini kita tahu bahwa kita semua itu memang tidak ada yang sama. Baik paling dekat aja dengan pasangan kita pun kita juga sebetulnya adalah dua makhluk yang berbeda karena latar belakang, juga karena pasti jenis kelamin dan lain sebagainya. Jadi itu kita ini memiliki keperbedaan atau keberagaman. Tetapi ada satu hal yang bisa menjembatani hal tersebut gitu. Walaupun kita berbeda, kita sebenarnya bisa saling menyempurnakan. Katakanlah kalau kita sebut kita sebagai pasutri, sama seperti ketika Adam dan Hawa disatukan, diciptakan oleh Allah, lalu Allah mengatakan bahwa lelaki atau pria akan meninggalkan kedua orang tuanya dan dia akan bersatu bersama istrinya karena mereka bukan lagi dua melainkan satu. Nah, ketika kita memahami bukan lagi dua melainkan satu, berarti kita paham kesatuan suami istri itu dari dua yang jenis kelamin atau dua ciptaan Allah yang berbeda itu menyempurnakan. Nah, ketika bukan lagi dua melainkan satu itu menunjukkan kesempurnaan yang terikat dalam sakramen perkawinan, tetapi di dalam keseharian bagaimana kita membangun kebersamaan itu perlu adanya toleransi. Toleransi udah pasti membutuhkan suatu kedewasaan, baik itu kedewasaan secara fisik ataupun kedewasaan secara psikologi ataupun kedewasaan secara iman. Dalam arti kata, pasti manusia ketika dia dewasa dia bisa saling dependent, interdependent kalau kita jadi kita saling sebetulnya saling ketergantungan antara kita dengan pasangan kita. Demikian juga ketika kita hidup, ketika kita memiliki anak, demikian juga sebetulnya ada ketergantungan antara orang tua dengan anak. Ketika anak itu lahir, bukan berarti anak itu, sekarang saya udah punya anak, lain kali jadi gampang deh kalau saya suruh-suruh anak itu bisa ke sini, bisa ke sana dan lain sebagainya. Karena saya umur sudah tua dan sekarang saatnya saya untuk lebih santai. Sebenarnya bukan itu, tetapi justru ketika kita punya anak itu bagaimana sebetulnya kita mengajarkan si anak itu bagaimana kita ini harus hidup. Karena sebetulnya yang kita tinggalkan di dalam keluarga bagi anak-anak kita selanjutnya adalah suatu tradisi. Nanti mungkin di pertemuan ketiga saya akan jelaskan lagi. Nah, toleransi itu kemudian berkembang lebih luas lagi di mana kita
masyarakat berkumpul dengan tetangga-tetangga kita yang makin lagi berbeda. Ataupun kita pergi ke kantor, dia juga makin berbeda. Akhirnya perbedaan-perbedaan itu sebenarnya secara tidak langsung akan melatih kedewasaan kita secara pribadi. Dan hal yang bisa membuat kita walaupun berbeda tetapi bisa menjadi satu itu karena yang pertama ada yang mengikat. Nah, apa yang mengikat memang kalau kita sebut adalah toleransi. Apakah toleransi yang mengikat? Kalau menurut saya bukan toleransi yang mengikatnya, tapi misalnya yang mengikat kita adalah kasih Kristus. Tapi ada juga orang-orang yang dia menjadi satu karena memiliki kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama itu dalam arti kata bisa positif, bisa negatif. Ada orang memiliki kepentingan yang sama, artinya mungkin hobinya sama. Akhirnya walaupun dia berbeda, dia bisa kumpul jadi satu. Kayak saya dengan teman-teman pelari, ataupun siapa dengan teman dari kitab suci, atau siapa lagi ibu bapak dengan ketemu dengan teman-teman kur, siapa lagi orang lagi bertemu dengan teman-temannya penyuka Harley dan lain sebagainya. Artinya manusia ini sebenarnya bisa berkumpul ketika memiliki satu tali simpul yang sama. Nah, kita sebetulnya sebagai orang Katolik atau sebagai orang Kristen, tali simpul ikatan kita itu sebetulnya roh kasih. Itu ada di Efesus kalau nggak salah, itu kasihlah yang mengikat. Nah, ketika kasih itu mengikat, maka bahasa ini akan dipahamin secara terus-menerus, akan menjadi benang merahnya masuk ke dalam pertemuan 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena di pertemuan pertama disebutkan dalam Korintus, di mana ketika orang Korintus menjadi terpecah belah karena mereka seolah-olah mengikut, tergantung mereka dibaptis atas nama siapa? Atas nama siapa itu? Oleh siapa? Ada Kefas, ada Apolos, ada Paulus. Padahal ketika semua orang dibaptis semuanya atas nama Tuhan Yesus. Ternyata orang saat itu bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi saya ini murid siapa? Jadi tergantung ketika muridnya murid Paulus, dia tidak cocok dalam tanda kutip dengan muridnya Apolos. Hal itu yang ditegur oleh Paulus dalam suratnya. Berarti ketika perbedaan yang tadi, ketika ikatannya itu bukan kasih Tuhan, tetapi saya ini murid siapa, maka yang ada itu adalah perpecahan. Nah, jadi tema yang pertama dan yang kedua, yang ketiga, ingat ikatannya ketika kita menggunakan ikatan kasih Kristus, maka toleransi menyempurnakan keberagaman menjadi nyata, menjadi clear dan sebentar. Oke. Lalu yang kedua, sehingga timbul pertanyaan berikutnya tentang siapakah sesamaku manusia. Nah, kalau kita perhatikan lagi di dalam dunia ini, sebetulnya kan dunia ini mengajarkan adanya satu piramida. Piramida di mana yang paling bawah adalah jumlah umat terbanyak, tetapi boleh katakan secara strata ekonomi dia berada yang paling bawah. Sementara semakin ke atas itu adalah orang-orang yang katakanlah secara ekonomi dia super rich, tapi secara persentase itu kecil. Nah, dunia selalu menawarkan manusia atau mengajarkan manusia untuk terus dia naik dari awal sampai dengan berada untuk posisi yang ke atas. Walaupun dalam perjalanannya tidak jarang manusia harus mengorbankan sesamanya. Nah, hal ini sangat berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang manusia itu diajarkan untuk dia merendahkan diri. Kenapa? Karena mereka akan dinaikkan oleh Tuhan. Jadi kalau dunia itu yang akan memuji kita, yang akan mengangkat derajat kita dalam tanda kutip adalah orang-orang dunia.
Kita senang ketika dipuji. Wah, kamu hebat ya sekarang. Wah, mobil kamu bagus ya sekarang. Wah, rumah kamu bagus ya sekarang. Maka saat itu kita berasa bahwa kita itu secara strata kehidupan dia naik. Dan itulah yang dikejar manusia di dunia ini. Tetapi lain dengan yang di surga. Kita perhatikan semua orang kaya dalam kitab suci ketika bertemu Yesus. Itu Zakeus, pemungut cukai, dia ketemu Yesus, dia berikan setengah dari hartanya. Kemudian yang pernah dibohongi, dia akan balas berkali-kali lipat. Terus kemudian ketika Yesus ketemu orang kaya yang kemudian ingin mengikuti Yesus, perintah Yesus hanya satu, kamu jual, berikan kepada fakir miskin, dan kemudian kamu ikut aku. Makanya ketika ditanya siapakah sesamaku sebagai orang Kristen yang diikat oleh tali kasih, di dalam pertemuan kedua disebutkan adalah ketika kamu mengundang, undanglah orang-orang dalam menikmatin kebahagiaan bersama itu adalah orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Siapakah? Orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya atas kebaikan tersebut, orang tersebut tidak bisa membalas kita, sehingga hanya Tuhan nanti yang membalas pada saat hari penghakiman. Jadi kita menariknya adalah ketika yang di atas dia mau turun ke bawah untuk memberikan, mengajak, solider apa, maka yang bawah ini dia nggak bisa naik. Karena nggak bisa naik itu nggak bisa membalas. Sehingga yang pemilik orang-orang yang miskin ini yaitu Tuhan. Tuhan yang hadir di dalam diri orang miskin ini, dialah yang akan membalas kita. Sehingga disebutkan pada kalau kita mengikuti Matius 25 ketika pada hari penghakiman di mana Tuhan membedakan antara kambing dan domba, maka pada saat itu kita datang di hadapan Tuhan Yesus dan orang-orang miskin yang pernah kita tolong. Saat itu dia akan berkata, apakah ketika aku lapar engkau memberi aku makanan? Lalu seorang miskin sebelah kirinya mengatakan, ya Tuhan Yesus, dulu ketika saya lapar orang ini memberi saya makan. Ketika aku haus engkau memberi aku minuman. Lalu orang miskin yang sebelah kanannya mengatakan, ya Tuhan Yesus, dulu kemarin ketika saya haus orang ini memberikan minuman. Demikian juga ketika aku tidak berpakaian, ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara. Jadi ketika hal-hal itu kita lakukan, sebetulnya kita sedang melayani Tuhan karena Tuhan hadir di dalam diri orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang-orang sakit, orang yang di dalam penjara. Nah, kalau kita bayangkan kalau selama ini adalah dunia, semakin saya berrelasi dengan orang semakin atas, maka saat itu saya merasa bahwa saya akan dikagumi di dunia ini. Misalnya disebutkan, kenapa kamu sekolah di sekolah A misalnya, yang sekolah populer. Oh iyalah, biarin mahal sedikit, biarin dia supaya punya network. Tidak salah dengan itu. Tetapi kan berarti yang diharapkan bahwa pengertian suksesnya adalah dia mencoba untuk merangkak dari bawah untuk bisa mencapai ke atas. Dan hal itu sebetulnya dunia pasti akan begitu. Cuman bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, walaupun kita sedang menuju ke atas, tapi kita bukan untuk menjadi orang yang tidak tahu siapakah sesama manusia. Ketika kita berada yang di atas, kita harusnya seperti orang kaya yang membuka pintunya bagi orang si pengemis itu, kemudian mengajakkan makan bersama, memberikan pakaian yang sebagus yang dia miliki. Itulah orang kaya yang mau berbagi. Itulah orang kaya yang memahami siapakah sesamaku. Itulah orang kaya yang diikat oleh ikatan kasih tadi. Nah, sehingga kalau kita udah tahu ikatan kita, ikatan kasih, ketika kita berkomunitas seperti dijelaskan di dalam pertemuan yang ketiga adalah menceritakan tentang gereja perdana, itu menceritakan bagaimana mereka saling berbagi, saling tolong menolong. Setiap orang atau beberapa orang mau menjual hartanya
dan milik mereka adalah milik bersama. Hal ini menunjukkan itulah gereja perdana, itulah keadaan ketika gereja hadir. Dan ketika gereja hadir sama seperti kita di wilayah, di lingkungan, di keluarga, maka orang-orang sekitar kita harus mengalami sukacita karena kehadiran kita. Siapakah itu? Bisa ada saudara-saudara kita. Jangan sampai kita dikatakan oleh saudara, wah tuh lihat saudara kita, dia sekarang udah dibaptis Kristen. Sombong ya sekarang, wah itu orang kita udah jadi orang Kristen, habis itu dia nggak pernah gaul lagi ya sama kita, wah itu dia semenjak dibaptis jadi orang Katolik, sekarang udah nggak pernah lagi telepon saya dan lain sebagainya. Bukan seperti itu orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik yang merupakan gambaran dari gereja. Justru gambaran dari gereja adalah ketika orang siapapun yang katakanlah dekat atau kita datengin, atau kita dekat dengan mereka, maka akan ada sukacita sama seperti gereja perdana itu terjadi. Begitu banyak mujizat, begitu banyak tanda-tanda yang terjadi, sehingga setiap orang ingin menjadi bagian daripada persekutuan gereja itu, yaitu kita. Yaitu tugaslah kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertetangga itu asik? Sama yang tadi, ikatan kita adalah harus ikatan kasih Tuhan. Itu yang harus mengikat. Tidak ada yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu ketika kita bertetangga itu dan bisa mengajak semakin orang, ketika kita hadir mengajak semakin banyak orang untuk percaya kepada Tuhan, maka kita sudah menghadirkan Tuhan di dalam persaudaraan kita bersama sesama kita, bersama tetangga-tetangga kita, dan terutama yang kadang-kadang suka katakanlah bukan dicuekin, tetapi kita tidak perhatiin, itu justru kadang-kadang di lingkungan keluarga ring 2 kita. Seringkali kalau keluarga di ring 2 kita kan yang udah mengenal kita masa lalu kita, mengenal kita segala dosa-dosa masa lalu kita, ketika kita berubah, ketika kita menjadi lebih baik, ketika kita mau bercerita tentang Tuhan, belum tentu semua orang bisa menerima dengan sukacita. And it's okay, kita sebagai murid Tuhan tetaplah harus mencintai saudara-saudari kita sampai suatu saat saudara-saudari kita itu juga ikut bersukacita karena dia mengalami kasih Tuhan melalui diri kita. Lalu berikutnya yang pertemuan yang keempat adalah bercerita bahwa ketika kita mau pergi ataupun keluar dan membagikan sukacita itu kepada sesama, karena kita telah mengalami sukacita, maka sukacita atau berkat itu akan berpindah kepada orang, akan dialami oleh orang yang menerima sukacita dari kita. Itu kita belajar dari pertemuan keempat, toleransi berbuah sukacita, dan kita belajar dari kisah Maria yang mengunjungi Elizabeth. Kalau hari besok kan baru cerita Zakaria, karena Zakaria tidak percaya, kurang percaya kepada Gabriel, tetapi diberikan tetap hasilnya, tapi dengan suatu dalam tanda kutip hukuman, yaitu tidak bisa berbicara. Jadi manusia, kalau diceritakan perbedaan antara Maria dengan Zakaria, Maria hanya mengatakan terakhirnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya ada suatu surrender, ada satu pemberian diri dari Maria. Aku ikut kamu Tuhan, apapun yang kau katakan akan terjadi. Dan itu terus-terusan yang disebutkan nanti di sini oleh siapa? Oleh Elizabeth kepada Maria, sehingga menyebabkan mengapa Maria dalam cerita di Lukas 1 ini adalah murid pertama Tuhan Yesus yang melakukan evangelisasi. Nanti kita
akan jelaskan. Berbeda dengan bacaan besok hari, yaitu tentang Zakaria, sama juga orang yang taat, sama orang yang baik, dia seorang imam, tetapi ketika bertemu malaikat dan diberikan suatu kabar sukacita bahwa bahwa istrinya akan mengandung, tetapi ada timbul keraguan, aku ini kan udah tua sama istriku, mana bisa sih? Nah, karena keraguan atau ketidakpercayaan itu, tetap rahmat Tuhan menyertainya, tetapi dengan suatu dalam tanda kutip penintensi, yaitu tidak bisa berkata-kata sampai Yohanes itu lahir dan diberi nama Yohanes anak itu. Makanya ketika nama itu bukan Zakaria tetapi Yohanes, lalu orang mengatakan, oh dari mana orang itu? Maka semenjak itu terbukalah lidahnya dari Zakaria, bahwa Zakaria akhirnya sama seperti Maria mau melakukan apa yang Tuhan katakan walaupun dengan suatu penintensi. Nah, di sini ini Bapak Ibu bisa belajar dari seorang Bunda Maria dan seorang Zakaria bagaimana mereka bisa terutama Maria bisa membagikan sukacita itu kepada Elizabeth. Kita baca di Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Pada hari-hari itu, Maria bersiap-siap untuk segera pergi ke daerah pegunungan ke suatu kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, anak di dalam kandungannya melompat dan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Elizabeth berseru dengan suara keras, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Sungguh, ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi." Lalu berkatalah Maria, "Jiwaku memuliakan Allah, dan rohku bersukacita di dalam Allah Juru Selamatku. Sebab Allah telah memperhitungkan hambanya yang hina ini. Dengarlah, mulai sekarang dan seterusnya, seluruh generasi akan menyebutku berbahagia. Karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia telah menunjukkan kuasa-Nya dengan tangan-Nya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Ia menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia telah mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan, tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel hamba-Nya karena mengingat rahmat-Nya. Sebagaimana yang telah Ia katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal bersama Elizabeth kira-kira 3 bulan lamanya, lalu ia pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau kita belajar atau kita membaca kitab suci ini, kita sebagai umat Katolik sering memberikan julukan kepada Maria sebagai tabut perjanjian baru. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang terima YouTube, saya pernah dibahas tentang hal tersebut. Jadi bacaannya ini adalah Maria adalah tabut perjanjian baru, karena kalau kita belajar dari tabut perjanjian lama, itu kan sebetulnya bagaimana Tuhan telah menyiapkan tabut perjanjian, yaitu yang isinya ada tongkat Harun, kemudian 10 perintah Allah, dan roti mana, yang mana 3 tersebut nanti akan menjadi Tuhan Yesus, yaitu Raja, Imam, dan Nabi.
itu gambarannya. Nah, di dalam tabut perjanjian tersebut di mana nanti Allah bersemayam, Allah menyiapkan segala sesuatunya, bahkan yang sangat menarik dijelaskan bahwa tabut perjanjian tersebut dilapisi emas. Jadi kita bayangkan 3.000 tahun yang lalu ketika tabut perjanjian dilapisi emas, pasti bikin emasnya kan susah. Salah satunya itu kan melalui dipanaskan supaya dia mencair, setelah itu baru bisa nutupin. Nah, artinya saking detailnya di dalam imamat disebutkan bagaimana cara membuat tabut perjanjian tersebut, itu membuat betapa Tuhan benar-benar menyiapkan hal tersebut gitu. Nah, lalu apa kaitannya dengan Bunda Maria? Kalau tabut perjanjian tadi yang berisi tongkat makanan yang mana dan 10 perintah Allah itu ada di dalam tabut perjanjian, maka Allah juga telah menyiapkan Maria dengan penuh kekudusan bagi nanti rahimnya akan digunakan bagi Yesus yang akan lahir atau tinggal di dalam rahim Maria. Tentu saja rahim Maria, ketika Yesus yang tinggal di dalam rahim Maria itu digambarkan sama seperti tabut perjanjian di perjanjian lama, di mana Allah bersemayam, yaitu tongkat, tubuh Kristus juga raja, terus kemudian tubuh Kristus yaitu Yesus sendiri yang kita sambut, dan sabda 10 perintah Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Makanya kalau kita baca bagaimana ceritanya, ini ceritanya adalah sama di Lukas 1:39 ini, sama dengan cerita ketika Daud menemukan kembali tabut perjanjian dalam 2 Samuel. Jadi kalau kita bikin korelasinya, itu di YouTube saya pernah dijelaskan, itu sebetulnya korelasi yang sama. Tapi saya tidak akan cerita banyak yang di sana. Kita ceritakan bagaimana sih apa yang dilakukan Maria yang setelah bertemu dengan malaikat Gabriel dan diberitahu bahwa Elizabeth juga mengandung selama 6 bulan, maka pada saat itu Maria bersiap-siap dan pergi ke tempat Elizabeth. Lihat, ketika Maria itu yang saat itu ketika Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut menurut perkataanmu, itu sering disebut adalah Annunciation. Saat itulah inkarnasi itu terjadi. Makanya kalau kita di Sahadat Para Rasul kan disebutkan dia kandung oleh perawan Maria dan kita menunduk. Itu menunduk kenapa? Karena saat ketika Maria mengatakan ya tadi, saat itu sebetulnya kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengandung atau di dalam rahim Bunda Maria. Jadi ketika Bunda Maria datang ke Elizabeth sudah mengandung, lalu Bunda Maria yang dipenuhi Roh Kudus memberikan salam. Ya, memberikan salam kan shalom seperti itu ya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, salam dari Maria, hanya salamnya saja, mungkin shalom, anak di dalam kandungannya melompat dan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau perhatikan di sini ada Maria memberikan salam kepada Elizabeth, di Maria penuh dengan Roh Kudus. Kita manusia yang dibaptis juga dipenuhi oleh Roh Kudus karena kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita ketemu dengan tetangga yang lain, wajiblah kita memberikan salam. Ketika kita memberikan salam, maka orang yang menerima salam, kita disebutkan ternyata ada 2 orang, yaitu yang pertama itu adalah Yohanes dan Elizabeth. Maka disebut anak yang dalam kandungannya melompat dan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Jadi ketika seseorang mendapatkan karunia Roh Kudus, kemudian datang ke rumah tetangga, ke rumah siapa dan memberikan salam, maka orang yang didatanginya pun akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah bentuk bagaimana gereja
hadir di dalam keluarga atau di dalam masyarakat ataupun di dalam tetangga. Nah, kita perhatiin setelah seperti itu, tidak banyak yang dilakukan dikatakan Maria. Tapi setelah itu Elizabeth berkata terus. Kemudian Elizabeth berseru dengan suara keras. Jadi ini jangan sepele aja. Jadi kita berseru dengan suara keras, kayak teriak. Jadi ini bukan diberkatilah engkau, enggak. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Karena saking begitu sukacitanya. Dan diberkatilah buah kandunganmu. Nah ini kan sebenarnya orang mungkin jarang dengar suara kerasnya. Berarti berteriak Elizabeth itu saking penuh dengan sukacita. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Elizabeth boleh dikatakan adalah orang pertama yang mengakui Yesus adalah Tuhan melalui Lukas 1:43. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Padahal Tuhan Yesusnya masih dalam perut dan masih ya hitungannya mungkin hitungan hari gitu ya. Sungguh, sekali lagi Elizabeth. Jadi kita bayangkan ketika orang menerima Roh Kudus nih, ini sungguh ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Lihat, jadi hanya shalom. Jadi artinya ketika kita hadir Bapak Ibu, di dalam lingkungan, di dalam keluarga, yakinkan kita sebagai pengikut Kristus, kita ini membawa sukacita ke orang-orang lain. Jangan datang itu cemberut, jangan datang itu kayaknya berkata yang tak baik, jangan kehadiran kita membikin gosip, karena kehadiran kita memecah-mecah orang, karena kehadiran kita yang si A jadi ribut sama si B. Itu bukan orang Kristen, itu bukan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bukan orang-orang Katolik yang telah dibaptis dan menjadi anak-anak Allah. Jika kita telah dibaptis menjadi anak-anak Allah, ketika ketemu dengan siapapun harus ada sukacita. Itulah orang-orang Kristen. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Elizabeth, karena mungkin Elizabeth sebenarnya nggak pernah cerita apa yang terjadi dengan Maria. Maria nggak pernah cerita, tapi lihat katakan berbahagialah dia, blessed. Jadi terberkatilah. Bahasa Indonesianya berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi. Perkataan ayat 45 ini enggak semata-mata diberikan oleh Elizabeth kepada Maria. Tetapi perkataan ini berlaku bagi semua manusia, termasuk kita. Jika kita mau terberkati, blessed is he or she. Caranya adalah pertama, percaya. Ini yang membedakan dengan bacaan besok yang terjadi dengan Zakaria. Selisihnya adalah dipercaya. Makanya disebutkan berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi. Makanya kan Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut perkataanmu. Maka itu yang terjadi. Maka disebutkan di sini blessed. Tapi blessed ini juga walaupun tidak percaya secara penuh, tapi Zakaria yang seperti dikatakan bahwa kamu dan istrimu yang sudah lanjut usia juga tetap akan memiliki anak. Anak itu tidak akan minum minuman keras dan lain sebagainya. Dan anak itu akan diberi nama Yohanes. Ketika percaya, yes Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. It will be fulfilled. Artinya pasti akan digenapi. Nah, kita nih orang-orang kan, lalu pertanyaannya gimana ya Pak Dik-Dik kalau caranya kita bisa percaya? Maka cara kita perhatikan aja di kitab suci. Siapakah orang yang permintaannya dikabulkan Tuhan, Yesus ataupun dikabulkan oleh Allah? Yaitu yang pertama, percaya. Jika kau sentuh aja jubahnya, maka aku akan sembuh. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Apa yang aku mau? Aku mau aku supaya bisa melihat. Aku mau engkau supaya bisa mentahirkan aku. Aku mau engkau. Nah, perkataan aku mau engkau kan menunjukkan karena aku percaya. Sama seperti perwira, aku datang kepadamu, tolong perwira, tapi kamu nggak perlu datang. Berkatalah satu patah kata saja, pasti perwiraku akan sembuh. Perhatiin, jadi kata-kata percaya ini sebetulnya sangat penting, tetapi kita harus tunjukkan dengan suatu sikap batin. Sikap yang pertama dari kepercayaan itu adalah apa? Rendah hati. Kenapa? Karena ketika kita tinggi hati, berarti saat itu yang kita percayain adalah I'm good. Saya hebat. Saya bisa lah, inilah sendiri juga. Udahlah ini. Kemudian saya tidak bisa lagi, tidak ada ruangan katakanlah dalam tanda kutip bagi Tuhan untuk masuk blessed-nya atau bahagia ataupun blessed itu, rahmat itu tidak akan masuk ke dalam kita karena kita rahmatnya kita udah penuh dengan kesombongan kita. Makanya caranya adalah ya kita harus kosongin, supaya kata kita kosongin, kita mau menyerahkan, kita mau surrender diri kita kepada Tuhan agar Tuhan bisa menyelenggarakan apa yang ada di dalam diri kita sesuai dengan kehendaknya. Saya percaya Bapak Ibu juga selama kita hidup, apapun yang kita alamin, kita perhatiin ketika kita mengalami kebaikan, apa yang terjadi. Ketika kita mengalami kurang baikan, coba kita refleksikan apa yang terjadi. Ya, lalu setelah Elizabeth berkata begitu panjangnya karena dipenuhi Roh Kudus, lihat, Maria nggak mengatakan, oh enggak kok, saya mah manusia biasa, enggak. Tapi lihat apa yang dikatakan Maria yang terkenal dengan sebutnya Magnificat ini. Lalu berkatalah Maria, lihat, jiwaku. Makanya kenapa manusia itu disebutkan berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Jadi yang pertama kali sebutkan adalah bless the Lord my soul. Kita mau berkati, kita mau apa itu harus start dari soul kita. Ketika seluruh jiwa kita memuliakan Tuhan, kita sebenarnya sudah menjalankan perintah pertama dari Tuhan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Beda dengan orang kaya yang menaruh hartanya, lalu aku berkata ke dalam jiwaku dan udah nggak apa-apa, aku simpan aja hartaku di sana, aku bikin gandum lagi besar. Lalu dia tiba-tiba malam Tuhan mengatakan, oke, kalau kamu begitu, aku akan ambil jiwamu malam ini dan aku mau lihat hartamu mau taruh di mana. Nah, berarti kan ketika jiwaku memuliakan Tuhan, dengan kata lain kita ingin mengasihi Tuhan dengan seluruh jiwa kita. Ini bentuk daripada surrender. Ini bentuk daripada apa yang aku miliki, aku mau memuliakan Engkau dengan apapun yang Engkau telah berikan kepadaku, termasuk pikiran, tangan, perasaan, hati, dan seluruh jiwa. Ketika jiwa kita mampu memuliakan Tuhan, maka ketika kita kembali kepada Tuhan, dan jiwa itu kembali kepada Tuhan, Tuhan sudah mengenal jiwa kita karena jiwa kita sering kali memujinya, karena jiwa kita sering kali berkomunikasi, karena jiwa kita sering kali berelasi dengan Tuhan. Oleh karena itu yang dilakukan Maria pertama kali, jiwaku memuliakan Allah dan rohku bersukacita di dalam Allah juru selamatku. Jadi ketika roh sukacita kita jangan pernah pikir, saya penuh sukacita, kenapa? Saya hari ini soalnya dapat seminggu atau sebulan ini dapat saham banyak. Karena kan semua saham pada naik, beli apapun gak ada yang turun. Ketika kita mengatakan seperti itu, tanpa kita sadarin bahwa sukacita itu ada di materi. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan. Oke. Ya sudah, seperti biasa saja. Kita tidak ada satu kelekatan di sana. Tetapi kapan roh kita, jiwa kita itu bersukacita? Hanya di dalam Allah. Juru selamatku. Ini another faith. Ini adalah bentuk iman atau bentuk kepercayaan kita. Makanya ketika orang sering mendaraskan Magnificat ini,
semakin kita menyadari bahwa kenapa? Because God is my savior, karena Dia telah menyelamatkan aku. Kenapa menyelamatkan aku? Ya karena dianggap aku tadinya nggak ada apa-apa. Lihat di ayat 48. Kenapa? Sebab Allah telah memperhitungkan hambanya yang hina ini. Dengarlah, mulai sekarang seterusnya seluruh generasi akan menyebutku berbahagia atau blessed atau terberkati. Kenapa Allah harus memperhitungkan hambanya yang hina? Kenapa dari tadi begitu banyak dunia, kenapa Allah memperhitungkan orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin? Di perjanjian lama, kalau kita baca Taurat, Tuhan Allah, Allah Yahweh, benar-benar memberikan keadilan kepada orang-orang yang berada di bawah. Selalu dilindungi Tuhan. Orang miskin, para janda, dan sebagainya. Di mana memang saat itu di dunia orang atas menindas dari yang bawah. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah bukan hanya melindungi, tetapi Allah mau menjadi manusia dan tinggal di dalam rahim seorang Bunda Maria yang juga dianggap di sini hambanya dari golongan yang bawah. Jika Bapak Ibu pergi ke Lourdes dan mendengarkan Santa yang di Lourdes, itu adalah seorang penggembala domba, orang yang ada di bawah. Saya sampai berpikir, kenapa Tuhan selalu memberikan ini ya, kebanyakan ya, adalah kepada orang-orang yang kecil ataupun kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan karena Tuhan mau menggunakannya, sama seperti Santo Ignatius ataupun Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi semua ketika kita menjadi orang yang, kenapa kita walaupun punya uang, kita punya materi, kita harus berada yang di bawah. Kenapa? Supaya Tuhan memperhatikan kita dan kita juga menyerahkan diri kita kepadanya. Dengarlah mulai sekarang dan seterusnya seluruh generasi akan menyebutku berbahagia, dan itu yang dikatakan oleh kita di dalam doa-doa Salam Maria kita. Karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Ketika kita mau yang kecil menjadi kecil, Tuhan yang membuat kita menjadi besar, bukan dunia ini. Kita tidak perlu menjadi besar menurut pandangan dunia. Kita hanya perlu menjadi besar menurut pandangan Allah, karena Allah lah yang membuat kita besar, dan Allah lah yang melakukan hal-hal yang besar kepada manusia pilihannya, dan kuduslah namanya. Rahmatnya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang yang takut akan Dia. Lihat, saya berhenti dulu, rahmatnya diberikan dari generasi ke generasi. Ini sama dengan bacaan kemarin ketika cerita tentang silsilah Tuhan Yesus dari Abraham sampai dengan Tuhan Yesus. Ketika Allah Yahweh memberikan janji kepada Abraham akan memberikan keturunan dan akan bisa menguasai bumi dan lain sebagainya. Dan itu tergenapi pada akhirnya dalam diri Tuhan Yesus, yang memang kalau dilihat dari kacamata dunia, loh ini orang biasa tinggal lahir di kandang domba, kemudian mati seperti penjahat, dipukulin, dan kamu menyebut dia Tuhan. Tidak mudah untuk memahami itu apabila kita melihat dari kacamata dunia. Pasti tidak akan bisa melihat, bahkan mungkin yang ada adalah kekecewaan. Nah, oleh karena itu ya kita harus bisa melihat dari kacamata bagaimana karya keselamatan Allah itu kepada seluruh umat manusia. Ketika kita memahami perjalanan, kalau Bapak Ibu udah ngikutin kisah kasih Allah, mengikutin kisah kasih Allah dari awal sampai dengan akhir, maka kita memahami bahwa Allah akhirnya yang harus turun ke dunia untuk sama seperti kita. Turun ini
inilah arti kita. Inkarnasi inilah arti kita. Jadi manusia kalau mau naik, dia harus mau menurunkan dirinya. Manusia kalau mau dinaikkan Tuhan, dia harus turun. Kenapa? Wong Tuhannya aja mau turun kok sama kita. Ketika manusia itu menyombongkan dirinya, maka Tuhan akan menurunkan manusia tersebut. Nah, ini mudah-mudahan menjadi terus-menerus pembelajaran kepada kita agar kita bisa memilah-milah apa yang ditawarkan Tuhan dan apa yang ditawarkan dunia. Dan mau yang mana? Semuanya pasti ada konsekuensi. Rahmatnya diberikan dari generasi-generasi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita percaya, oke Tuhan, ya Tuhan terima kasih, aku percaya akan Engkau, aku akan takut akan Engkau. Sekarang kalau kita mau rahmat Tuhan, blessed Tuhan, karunia Tuhan terus hadir ke dalam kita dan kepada turunan-keturunan kita, maka yang pertama kita sebagai orang tua, kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, kita kemudian harus mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka juga takut akan Tuhan jika mereka ingin diberikan rahmat. Jadi ayat 50 ini sangat bagus. Rahmatnya diberikan dari generasi ke generasi sampai kapanpun. Abraham itu sampai 3.000 tahun. Pada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, kita mendapatkan rahmat, maka Ia telah menunjukkan kuasanya dengan tangannya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Ini Bapak Ibu yang menerima dari saya kitab suci harian yang saya stabilo, kita cerita tentang Keluaran. Bagaimana Firaun begitu sombong dan begitu keras dalam pikiran hatinya. Lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan sekarang mencerai-beraikan dengan tangannya. Dengan memberikan sungai air Nil jadi darah. Dia juga masukin katak. Kemudian nyamuk. Sekarang lalat. Kita lihat besok apa. Itulah bentuk bagaimana akhirnya manusia yang sombong pasti akan kalah karena Tuhan pasti akan menunjukkan kuasa dengan tangannya. Ia menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Itu kan, kalau kita mau naik ke atas, kita harus turun ke bawah. Kenapa? Karena Yesus sendiri mau turun menjadi manusia sehingga kemudian dinaikkan oleh Tuhan dan menjadi yang sulung bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Ia telah mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan. Jangan takut kalau kita lapar karena fisik, tetapi kita lebih baik lapar dengan segala akan sabda Allah, karena Allah akan mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang dilakukan Tuhan melalui sabdanya. Tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Kenapa pergi dengan tangan kosong? Karena orang kaya itu merasa bahwa dia sudah penuh. Padahal justru ketika orang kaya datang kepada Tuhan, dia sebetulnya harus sama seperti Zakeus, pemungut cukai yang datang kepada Tuhan bahwa saya tidak punya apa-apa dan saya mau Tuhan makan bersama di rumah saya. Ketika kita makan bersama dengan Tuhan di rumah saya dan ada pertobatan dalam diri kita, maka ada keselamatan karena orang tersebut juga adalah keturunan Abraham. Tetapi kalau kita berasa penuh, oke, Tuhan bilang, silakan lanjutkan karena kamu kan berasa udah punya semuanya. Maka bahasanya dia pergi sebetulnya tidak bawa apa-apa. Yang dimaksud tidak bawa apa-apa, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Dia tidak akan mendapatkan rahmat. Dia tidak akan mendapatkan berkat karena orang tersebut sudah merasa berkecukupan dengan materi yang dimilikinya. Berbeda dengan orang yang lapar. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel hambanya karena mengingat rahmatnya. Itu dibuktikan. Rahmatnya apa? Kenapa dikasih tahu diberikan pertolongan kepada Israel? Karena melalui Israel dan terutama keturunan Yehuda,
Tuhan Yesus itu lahir, karena Yusuf ayah bukan biologis dari Yesus, adalah keturunan dari Yehuda. Sebagaimana yang ia telah katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya sampai ke generasi kita. Jadi kita ini adalah keturunan spiritual dari Abraham, yang kita setelah ikut Yesus, kita menjadi anak-anak dan cucu-cucu spiritual. Dan kita mendapatkan rahmat itu sepanjang kita taat kepadanya dan takut akan Dia, dan juga kita merendahkan diri kita agar kita bisa ditinggikan. Dan Maria tinggal bersama Elizabeth kira-kira 3 bulan lamanya, lalu ia pulang ke rumahnya. Cerita yang terakhir ini sama seperti Daud yang tinggal di daerah Yehuda selama 3 bulan sambil menyiapkan tabut perjanjian untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Apa yang kita pelajari dari Lukas 1:39-56 yang sangat kaya ini sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa dalam kerendahan hati Tuhan itu hadir. Bahkan Tuhan itu suaranya semakin jelas di dalam telinga kita. Ketika kita menjadi kecil, ketika kita mau mengecilkan diri kita, semakin kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang besar. Dan ketika kita merasa diri kita besar, maka kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan karena udah dipenuhin dengan diri kita yang merasa diri kita besar. Jadi sebetulnya orang-orang Kristen dan kita, terutama para pengikut Kristus, ini memang diajarkan untuk untuk menjadi bagian daripada piramid dunia ini adalah yang di bawah. Makanya kalau disebutkan bahwa agama Kristen ini adalah agama kaum miskin, kaum yang rendah. Makanya santo modern yang hidupnya menyerupai Yesus, yang pengajarannya sangat dekat apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi, yang mau meninggalkan rumahnya dan ketika itu diminta membangun Saint Damasian gerejanya Santo Fransiskus dari Assisi benar-benar ngebangun dari batu bata. Dia jualin kain-kain bapaknya, terus dia beli batu bata, dia bangun itu. Dan dia benar-benar telanjang, dia juga tidak apa-apa sampai orang mengatakan dia itu adalah seperti orang gila. Tetapi itu menunjukkan bahwa kita perhatiin Ordo Fransiskan, yaitu ordo terbesar, boleh dikatakan di seluruh dunia dari seluruh tarekat, itu menunjukkan bahwa Tuhan memberkati ordo tersebut karena sang pendirinya benar-benar mengikuti Yesus melalui ketidak memiliki apa-apa. Sehingga hidupnya memang benar-benar sangat tergantung kepada Tuhan. Bahkan ketika pergi ke tanah Israel, dan saat itu Mehmed, salah satu sultan dari Muslim, memberikan tanah kepada Fransiskus, sehingga kalau Bapak Ibu pergi ke Holy Land, kebanyakan tanah-tanah di sana itu adalah kepemilikan daripada tarekat OFM atau Fransiskan. Itu untuk menunjukkan bahwa orang lain pun yang melihat Santo Fransiskus benar-benar seperti nabi zaman dulu. Dia adalah orang kudus. Semoga kita terutama di masa tinggal 1 minggu Paskah lagi, benar-benar kita menyiapkan diri kita. Saatnya kita masuk ke dalam minggu sukacita. Caranya apa sukacita kita? Bukan kita nyiapin steak, bukan kita minum wine buat diri kita, tetapi kita kumpulkan apa dalam seminggu ini kita bisa berikan kepada sesama kita. Bagaimana kita memberikan sukacita bersama dengan toleransi, dengan kita berikan kepada siapapun barang-barang yang kita miliki. Kita share kemana aja, beli nasi atau apapun kepada sesama. Keluar coba dari komunitas kita. Cari keluar di
pinggir jalan. Kalau Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu kalau ngebaca, Bapak Ibu beli 100 nasi bungkus, naik mobil keluar dari perumahan, pergi ke daerahnya Pesanggerahan pelan-pelan, saya rasa belum nyampe perempatan kalau menuju ke Tanjung Duren itu 100 saya rasa sudah habis. Banyak yang yellow pasukan oranye, banyak orang-orang yang box datang, banyak orang-orang nunggu kerjaan ini, dan banyak orang-orang asing yang bayangkan. Saya percaya Bapak Ibu lakukan itu, Bapak Ibu akan mengalami sukacita. Bapak Ibu akan mengalami berbahagia karena kita membagikan kasih Tuhan itu. Itulah kalau Bapak Ibu perhatikan kenapa Romojo sekarang minggu ini dia bagi undangan sini, kasih oleh sana, jadi Santa Claus dan sebagainya. Karena itulah Minggu Sukacita. Minggu Sukacita adalah we want to share bahwa God is coming, dan perasaan sukacita karena Tuhan hadir itu saya bagikan dengan kado-kado itu. Itulah bentuk sukacita yang dialami orang-orang yang mengalami. Karena mungkin saat itu dia tidak pernah kebayang dia mendapatkan sesuatu, lalu karena kita datang lalu kita bagikan kepada mereka, dan mereka akan mengatakan luar biasa, ini terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku bisa pakaian, bisa apa saja. Inilah masa ini Bapak Ibu sampai dengan minggu depan, cari apa saja, boleh pergi kemana, berikan apa aja, boleh pakaian, boleh sepatu, boleh apapun. Di luar sana begitu banyak orang yang sebetulnya layak kita tulung, layak kita berikan kasih tadi. Kenapa? Kembali ke yang tadi bacaan tema dari awal, karena yang mengikat kita semua untuk melakukan ini adalah kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya, dan selamat memasuki Advent keempat dan juga merayakan Natal pada minggu depan. Penuh sukacita, damai Kristus bersama kita. Amin.